Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Terkait dari pertama dijelasin, mulai pengertian, dampak, penyebab, mencegah, mengatasi. Ayo, jangan malu-malu, kesempatan tidak datang dua kali. Yang depan, ya kak, namanya siapa? Maju, maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu dong, apresiasi. Ini nggak semua orang loh ya berani untuk bersuara ke depan. Kenalin namanya, kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husen dari kelas 11 agama. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara mengatasi pembulian yang ada di sekolah dan bagaimana sikap Anda ketika melihat ada pembulian? Terima kasih. Pertanyaannya tadi, bagaimana apabila ada gimana coba? Ada tremor. Cara mengatasi pembulian yang ada di sekolah ya. Dan bagaimana tanggapan Anda ketika melihat ada pembulian? Cara mengatasi dan tanggapan ya katanya. Jadi cara mengatasi apabila terjadi pembulian di sekolah. Nah tadi sudah sempat dijelaskan. Ada cara melawan. Di sini mencegah dan mengatasi. Cara mengatasinya yaitu pertama, melaporkan pada pihak sekolah. Sekolah kita itu punya di mana-mana ada yang namanya aturan SOP. Tahu nggak? Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman, kalau dalam dunia organisasi OSIS, contohnya misalnya dari anggota biasa, ketua koordinator, ketua yang memegang koordinatornya, ketua 1, ketua 2, dan ketua umum. Lalu ketua umum ke pembina OSIM, lalu ke wakil kesiswaan dan kepala sekolah serta yang lain-lainnya lagi ya. Jadi itu namanya SOP, melaporkan pada pihak sekolah. Misalnya kita melihat ada seseorang yang dibully, jangan segan, jangan takut untuk melaporkan. Kalian yang melaporkan, nama kalian akan terlindungi, tidak akan disebarluaskan. Dia loh yang laporin kamu, si A loh yang laporin kamu, tidak. Nama kalian yang melaporkan akan tersembunyi, akan aman. Jadi jangan pernah takut, nanti kalau aku ngelapor ke guru, ngelapor ke BK, wah aku nih yang dibully. Oh jangan takut. Kenapa takut kalau kita bersuara untuk hal kebaikan? Yang kedua, tadi respon terhadap pembulian tadi. Kita harus kasihan, harus timbul rasa kasihan dalam diri kita. Kalau sudah timbul rasa kasihan dalam hati kita, maka timbullah niat untuk membantu. Kalau hati kita aja nggak merasa kasihan, bagaimana kita bisa membantu orang lain? Pertama, kalau kita melihat orang korban bully, bagaimana kita kuat dulu? Apa sih akar permasalahan pembulian ini? Dari apa sih? Misalnya dia ngolok-ngolok nama orang tua, ngolok-ngolok keluarga. Itu loh bapaknya anaknya ini, bapaknya loh kerjaannya ini, anaknya sok gaya gini. Nggak boleh kayak gitu, ya. Sering banget saya dengar anak-anak kalangan seumuran kita berbicara seperti itu. Atau ngolok nama orang tua yang sekiranya lucu. Itu nggak boleh ya. Itu namanya pencemaran nama baik ya. Jadi kalau tanya cara atau terhadap reaksinya, maka kita harus timbul dulu pertama rasa kasihan, lalu timbullah rasa untuk membantu. Ya, paham ya? Sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Oh yang depan, ayo maju. Oh yang belakang, salah ngomong. Ya, kasih tepuk tangan lagi dong, apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azria Tokara dari kelas 10 IPA 1. Nah, pertanyaan saya di sini, menurut saudari sendiri, berapakah persentase dari upaya OSIM dalam menangani kasus bully di Manpasar ini? Menurut Anda, apakah OSIM sudah berupaya semaksimal mungkin dalam kasus bully di Manpasar? Dan satu lagi, bagaimana pendapat Anda jika kalau si korban bully ini tidak berani speak up karena takut reaksi dari orang yang ingin dicurhatin tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Berapa persentase dari upaya OSIM? Apakah OSIM sudah bisa mencegah bully
bagaimana caranya OSIM untuk mengatasinya? Apakah kegiatan OSIM sudah berpengaruh? Jadi, kegiatan yang teman-teman duduki saat ini, kegiatan yang teman-teman lakukan saat ini adalah salah satu cara untuk mengatasi atau mencegah perilaku bullying. Ada yang tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi? Mungkin ada nih yang beberapa kelas cuma perwakilan datang duduk nggak tahu apa istilah sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses pemindahan ide dari masyarakat kepada individu. Jadi di sosialisasi itu kita bisa bertukar pendapat, bisa menambah ilmu, ya seperti yang sekarang. Berapa presentasinya untuk hal dalam bullying tadi ini? Kalau saya rasa dari presentasi untuk pertama, kedua dan ketiga untuk beberapa program, ada yang insya Allah kita jalankan mungkin sekitar seminggu ke depan, sekitar 30 atau 40 atau 45% itu sudah bisa naik. 45% itu sudah termasuk angka tinggi bagi saya. Karena untuk di 30% pertama aja itu sangat sulit. Yang namanya pembulian itu harus sadar dari diri sendiri, baik si korban maupun si pembulinya. Yang kedua, yang kedua tadi apabila si korban malu atau takut untuk bersuara. Ya, jadi apabila korban malu atau malu untuk bersuara terhadap yang telah diperlakukannya gitu ya? Takut mengadu ya? Ya, kurang lebihnya malu untuk mengadu ya. Di situ kan seperti saudari Nisa tadi katakan ada SOP-nya. Nah, jadi itu tidak mungkin kita langsung bertahap langsung ke inti kita mengadu. Jadi itu ada tahap dasar, menengah, dan langsung tahap atas. Jadi kita bisa mengadu dari tahap dasar dulu. Kemungkinan teman yang kita percaya nih, yang mulutnya itu nggak ember istilahnya, nggak sana sini lah, nggak menceritakan keburukan orang lain itu. Nah, jadi dari situ kita bisa bercerita sedikit demi sedikit. Nah, itu istilahnya untuk memberanikan diri kita nih untuk bercerita lagi nanti ke SOP yang menengah, istilahnya guru BK. Nah, jadi dari yang tahap paling kecil itu harus beranikan diri dulu. Kita harus memberikan bukan power sih, ya, dukungan kemungkinan terhadap diri sendiri dulu untuk berani berbicara. Contohnya berani ke teman dulu. Kita harus berani membuka suara dulu terhadap teman terdekat. Nah, kemungkinan kan kalau kita nggak berani ke yang menengah, kemungkinan guru BK atau yang kita adukan ini belum bisa mengasih kita support gitu, langsung bantuan. Jadi kita bicaralah kepada teman dulu. Mungkin teman ini nanti bisa membantu kita sedikit demi sedikit, baik itu dukungan secara material atau non material gitu kan. Nah, jadi istilahnya secara logisnya itu mulai dari bawah, atas, tengah, bawah, tengah, atas gitu ya. Sorry. Ya, jadi sebelum kita melakukan guru BK maupun kepala sekolah, teman, setelah kita berani ke teman, mungkin ada rasa nih, teman sudah banyak membantu kita, kemungkinan, tapi kita masih dirunding, masih dilakukan. Jadi kita berbicara lagi lah kepada guru BK, walaupun pandangan guru BK ini ada kadang menurut pendapat pribadi kita kata-katanya bikin sakit hati. Itu pasti ada sih, pasti, bukan ada lagi, pasti. Jadi kita terima aja dulu, memang begitu namanya hidup, semua perkataan pasti ada yang langsung jelek, langsung ke hati gitu kan. Jadi ya kita dengari, kita ikuti aja alur nasihatnya, kita ambil buruknya, buang kembali, ambil baiknya, buang buruknya ya, maaf. Ambil buruknya. Jadi kita ambil baiknya, buang buruknya, walaupun banyak buruk yang diberikan, itu kita ambil aja, kita saring lagi gimana sisi baiknya itu loh, gitu loh. Oke? Tadi oke. Satu pertanyaan lagi. Biar pas 3, oh di belakang. Ayo silakan maju. Apa tidur? Aku mau nanya. Lain lagi.
Jadi oh tak ada tadi itu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jordi Putra Pratama Ferdiano dari kelas 10 IPA 1. Saya mau bertanya, menurut Anda, bagaimana tanggapan Anda mengenai seorang yang merosting kepada orang lain? Apakah itu termasuk dalam pembulian atau bukan? Karena merosting bukan hanya mengata-ngatakan, tapi juga mendiskriminasi dan menyudutkan seseorang tersebut sehingga mengubah dan membuat dia tidak menjadi dirinya sendiri lagi. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Aplaus dulu dong untuk pertanyaannya. Iya. Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Apakah merosting itu termasuk dalam pembulian? Iya. Mengata-ngatai teman itu termasuk dalam pembulian. Pembulian itu ada secara fisik, ada non fisik ya. Jadi pembulian yang dikatakan tadi merosting itu sama dengan mengata-ngatai. Kamu tuh pendek, kamu tuh jelek, kamu tuh hitam, kamu tuh giginya ompong, itu sama aja membuli. Kamu tuh loh anaknya siapa, sok-sokan ke sekolah, sok-sokan jadi kayak gini, itu membuli. Emangnya ada apa dengan siapa anak siapa? Tidak ada. Siapapun, kapanpun, dimanapun kamu berhak berada, duduk di posisi di atas. Jangan pernah dalam hati kalian, saya adalah anak orang tidak mampu, tidak bisa menjadi seorang guru. Oh, tidak bisa. Semua itu bisa asalkan pertama dari hati. Lihat, jadi kalau ditanya ada orang yang mengata-ngatai seperti itu, apakah itu bully? Itu termasuk dalam bully ya. Bully mungkin tidak secara fisik tapi non fisik. Masuknya kemana? Ke hati. Sesuatu yang tidak terlihat itu jauh lebih lama diobatinya daripada sesuatu yang terlihat. Mungkin pembulian secara fisik, luka-luka, dipukulin, sebentar aja sembuh. Tapi kalau pembulian ngata-ngatain atau menghina, itu bisa sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun tidak hilang. Memaafkan tapi tidak melupakan. Hati-hati dendamnya dengan orang bully, dengan orang yang telah dibully. Ya, paham ya? Sudah cukup penjelasannya? Kurang semangat kayaknya. Coba sebelum kita tutup, kita yel-yel lagi ya. Coba kalau saya bilang main pasar, jawabnya apa? Mandiri, takwa, prestasi. Main pasar, mandiri, takwa, prestasi. Ya, aplaus dulu dong untuk kita semua. Terakhir nih, ada CP. Ya, di sini ada kontak person. Kalau misalnya teman-teman ada yang ternyata tahu, ini loh si A dibully, si B dibully. Jangan takut. Misalnya kalian takut buat ngomong ke BK, buat ngomong ke teman, takutnya nanti itu loh yang ngaduin kamu, dia loh yang ngaduin kamu. Jangan khawatir, kita sebagai anggota OSIM, baik saya ketuanya dan Kak Adi ketua bidang koordinatornya, silahkan baik WA, jangan nelpon ya, PA aja. Nanti kalau mau WA harus ada adabnya juga. Ucapkan salam dulu, perkenalkan nama kalian dan kelas kalian, lalu tutup dengan salam ya, seperti itu. Oke, sudah paham? Paham ya? Terima kasih yang saya ucapkan atas partisipasi dan telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi bullying. Aplaus lagi dong sekali lagi. Yang meriah dong. Iya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi.